Kabupaten Pelalawan menurut abang gimana? Apakah termasuk aman? Ada istilah kenapa disebut di jalan itu ada polisi tidur? Polisi tidur ya. Polisi tidur. Itu Tidur kan aja orang takut ya. Ah, Yang takut polisi itu adalah orang betul. orang jahat. Yeah, 2, 3, 4, baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left and right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, yeah, 2, 3, 4, baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left and right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisikar, alhamdulillah kita hari ini berjumpa di podcast kita. Ada tamu spesial datang hari ini mampir ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Ini suatu berkah buat kita. Kita bisa bincang-bincang, mengulik beliau. Karena bagi saya, beliau ini walaupun saya baru bertemu pertama kali, tapi terasa lama. Karena memang ada historis yang menyatukan kita bahwa kita pernah bertugas di Tanah Bangka. Langsung saja kita sapa beliau Kapolres Kabupaten Pelalawan, AKBP Suwinto SH SIK ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah berapa lama tugas di sini? Baru? Alhamdulillah sudah 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Ya. Berarti hampir sama kayak saya juga Hampir ya. sama, Hampir sama. ya. Kita baru sampai ke sini juga. Iya. Pendatang baru. Pendatang baru. Betul. Oke, sebelumnya Mbak Pepatah mengatakan bahwa kalau tak kenal tak cinta kayak Betul. itu. Kita kenalan terlebih dahulu Pak Kapolres. Baik. Aslinya mana ini? Nama tadi nama. sudah disampaikan oleh Abang Ketua nih Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Nama Suwinto. Nama kelihatan Tapi orang Jawa. Asli Melayu. Asli Melayu. Ya. Tapi nama Kalimantan Jawa. Barat, suku Melayu Sambas, orang Singkawang. Orang Singkawang. Ya, itu dia. Sesuai berarti Bang kayak Cina-Cina dia. Ya. Orang Singkawang kan kayak itu Mirip-mirip. putih-putih, ganteng-ganteng, cantik Ya. gitu ya. Abang dapat berkahnya nih. Amin. Kalau istri orang sana juga, asli Istri sana? alhamdulillah dari Jawa Timur, Oh, dari Jawa Timur. Kota Nganjuk. Kota Nganjuk. Ya. Oke. Pernah bertugas di mana saja, Bang? Secara singkatnya gimana? Pernah Singkat ya. bertugas? Pertama lulus Akpol saya 2003, ditempatkan di Korbrimob Polri di Kelapa II. Kemudian ditempatkan tepatnya di Resimen 2 ataupun Sat 2 Pelopor di Kedung Halang Bogor waktu itu. Iya. Sampai tahun 2009 saya masuk PT IKA 2010. Nah, itulah tahun 2010 saya ditempatkan di Polda Babel waktu itu. Polda Babel. Bangka Tahun? Belitung. Tahun 2010 2010. Oh, sampai 2019. 2019. Lama, Bang. 9 tahun berarti di Tanah Bangka. 8 tahun 9 tahun lah kurang lebih. 9 tahun. Lumayan. Di Polda atau pernah di mana ya? Tempat lain juga? Pertama di Bangka Belitung di Sat Brimob. Di Sat Karena Brimob. basic saya dari Kor Brimob, Iya. Sat 2 Pelopor, kemudian Iya. di Babel di Brimob, Sat Brimob Babel Iya. di Tanjung Gunung waktu itu. Ah, Ah, oke. tapi beberapa jabatan di sana setelah Brimob pernah jadi Kapolsek juga Di Bangka juga? di Bangka, Pangkal Pinang, Kapolsek KP3 Pelabuhan, Oh, iya. kemudian Kapolsek Simpang Rimba Bangka Selatan, kemudian kembali lagi ke Brimob menjadi Wadanyon A Pelopor, kemudian menjadi Kasiop Sat Brimob Babel dan dipercayakan jadi Korspri Kapolda waktu itu. Oke. Korspri Kapolda kurang lebih 3 tahun, dan sebelum saya Sespim saya Wakapolres di Bangka Selatan. Bangka Selatan. Nah, itu singkatnya. Oh. Ya. Setelah dari Bangka Selatan baru? Saya sekolah Sespimen di Lembang, Hmm? kurang lebih 7 bulan di sana, penempatan di Kalimantan Timur. Oh, balik lagi Kaltim. ke Kalimantan. Kaltim, kembali ke Sat Brimob. Nah, di Kaltim 3 tahun, saya menjabat Komandan Detasemen Gegana, itu kurang lebih 7 bulan. Kemudian Komandan Batalion C Pelopor, itu 2 tahun lebih. Terakhir Komandan
Batalion B Pelopor di Samarinda. Di Sebelum Samarinda. saya jadi Kapolres di Oke. Terakhir Pelalawan. barulah kita di sini jadi Kapolres ya, di sini. oke. Alhamdulillah. 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 Dan ketemu. Berarti kalau ditilik dari sejarah tugas berarti Tanah Bangka yang paling lama. Sebetulnya Tanah Bangka. Oke, Tanah Bangka. Apa yang berkesan di sana, Bang? Selama bertugas Wah, gitu. kesannya banyak sebenarnya. Yang jelas diantaranya karena satu kultur budaya, sehingga ada budaya cepat nyambung dan cepat menyatu Iya, dengan iya. adat Melayu. Betul, betul, betul. Kemudian terutama yang tadi kita makan, Gitu. empek-empeknya itu loh, Empeknya, iya, makanannya. betul, betul, Jadi di Provinsi Bangka Belitung itu selain terkenal wisata alamnya, Laut, dan pantainya, terkenal wisata kulinernya. kuliner, betul. Kalau betul. di sana kalau mau kuliner mungkin orang Bangka tahu. Enak-enak makanannya. Mantap, Ya, mantap. begitu. Memang makanannya segar-segar, laut semuanya kan. iya, benar. Apalagi lempah kuning. Wah, itu. Ini memang nostalgia. ini Nostalgia memang. kita, Bang. Ya. Belum lagi adat masyarakatnya gitu Adat kan. banyak sekali. Nganggungnya, Nganggung, macam. ya, Memang macam-macam. sangat berbeda. Tapi memang orang sangat merindukan. Ketika banyak saya ketemu orang pernah bertugas di Tanah Bangka, selalu merindukan ingin balik ke Rindu, Tanah ya, Bangka. benar Kayak sekali. seperti itu. Oke, Bang. Ini saya sebenarnya kagum dengan Pak Kapolres ketika Waduh. datang sini, karena kalau lihat gini, ada satu kegiatan yang menurut saya ini menjadi benar-benar pembeda. Ya. Ketika ada gerakan subuh berjamaah. Oh, siap. Dan itu pindah-pindah dari masjid satu ke masjid lain, bahkan bukan hanya di Kerinci. Dan itu sampai saat ini istiqomah seperti Insya Allah, itu. insya Allah. Ini tujuannya untuk apa ini, Pak? Kapolres sekarang diadakan kayak gini. Baik, izin Abang Ketua. Hmm. Tugas kepolisian itu ada 3. Mhm. Yang pertama penegak hukum. Itu mungkin udah tahu semua, banyak Iya. tahu. Yang kedua Harkam Tipmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mhm. Yang ketiga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Mhm. Nah, dalam pelaksanaan tugas polisian, baik yang 3 tadi ada sifatnya preemptif, preventif, termasuk represif. Nah, jadi yang dilaksanakan itu adalah tugas-tugas kepolisian juga sebenarnya. Oh. Jadi tugas-tugas preemptif artinya kita hadir di tengah masyarakat sebelum terjadi ada ambang gangguan, kita memberikan pemahaman dan sebagainya. Kemudian kita lebih menyatu dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat. Gunanya apa? Untuk menciptakan Kaptipas itu sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat dasar kultur budaya, dan kita harus juga lihat di mana kita bertugas, harus kita sesuaikan dengan kultur budaya kita. Iya. Kebetulan alhamdulillah Tanah Melayu saya sini. tugas di Kabupaten Pelalawan ada tanah Melayu dan juga sebagian besar agama Islam, dan memang kami agama Islam itu kami salah satu program apa namanya yang kami salah satu kami utamakan lah begitu. Dan alhamdulillah dampaknya kami merasakan, dan terima kasih, rasa hormat dan apresiasi pada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan ini. Saya rasakan di situ mendapat apa rasanya, keberkahan rasanya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kami dapatkan, termasuk saya dan anggota saya. Dan alhamdulillah mungkin berharap berdampak dengan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pelalawan. Begitu harapannya. Memang iya, Bang. Jadi saya ngelihatnya seperti masyarakat itu ini asumsi cuma. Ya. Kalau melihat polisi, wah agak takut Benar, nih, tegang benar, kayak gitu. benar. Ya. Tapi karena dengan cara pendekatan Pak Kapolres dengan tim segala macam seperti itu, saya melihat memang ada pendekatan secara ya humanis seperti itu. Ya, Masyarakat humanis. merasa dekat, merasa ya apalagi di masjid itu segala macam. Ya, Jadi ya, melihat bahwa polisi itu memang tadi yang fungsinya memang mengayomi, melindungi segala macamnya. Ini yang memang dijalankan begitu. Betul. Yang mulia, Bang. Mulia banget. Mulia, Bang. Jadi gini, Bang Ketua, mengapa apa namanya tadi Pak Ketua, Abang Ketua merasakan ada hal yang berbeda. Betul. Padahal itu sebenarnya harus yang dilakukan oleh semua polisi. Seharusnya. Semenjak reformasi dari tahun 2000 ya, kita di Polri itu ada 3 grand strategi reformasi birokrasi Polri. Yang pertama secara struktural. Struktur dulu kita adalah bagian dari ABRI ya, Betul. bisa jadi polisi yang tidak militer lagi. Yang kedua secara instrumental. Instrumental itu adalah faktor-faktor pendukung baik undang-undang, aturan-aturan,
khusus polisi sekarang sudah berkembang, sudah banyak. Dan kami merasakan sudah lebih banyak kemajuan. Yang ketiga ini adalah kultur budaya. Ya mungkin selama ini ada sebagian masyarakat ya seperti Abang Ketua bilang tadi menganggap polisi kesannya kan mungkin dulu seram Pak ya. Seram ya, sangat. Kemudian mungkin terlalu tegasnya gitu kan. Iya betul. Namun sebenarnya kepolisian sesuai harapan masyarakat itu apa? Betul. Di antaranya kan dia harus humanis gitu kan, tidak masyarakat tidak merasa takut, ketemu polisi jadi merasa nyaman. Betul. Disitulah kita ingin saya ya dan mungkin semua kepolisian berharap anggota polisi itu sesuai dengan jati dirinya, memang sesuai harapan masyarakat yang betul-betul sesuai harapan masyarakat. Di antaranya harus humanis, tidak arogan, tidak menakuti masyarakat, tidak menyakiti masyarakat dan sebagainya. Itu harapan kita bersama sebenarnya. Dan itu dari anggota dan terus kita yang memimpin, di mana kita memimpin, kami di Polres Kabupaten Pelalawan ini harus mencontohkan, harus jadi tauladan, sehingga anggota pun insya Allah juga akan bisa mengikuti. Begitu harapannya. Itu Abang Ketua. Mantap. Seharusnya masyarakat Kabupaten Pelalawan harus bangga punya Kapolres seperti ini. Masya Allah. Gitu ya. Oke. Kalau ada program unggulan lain, Pak Kapolres, dari ini. Sebenarnya kami ini sebenarnya udah banyak program. Ya, yang menyentuh masyarakat lah ya. Menyentuh masyarakat. Tapi dalam penjabaran tugas kepolisian, baik tugas pokok yang saya bilang tadi, kemudian program Bapak Kapolri sendiri yang mana presisi, kemudian program Bapak Kapolda Riau yang mana kita ada slogan Together We Are Strong, ya gitu kan. Dan kami jabarkan untuk mendukung semua itu. Sebenarnya arahnya adalah bagaimana tugas pokok kepolisian ini berjalan sesuai harapan masyarakat. Dan kami jabarkan di antaranya saya sendiri ada juga program namanya Polres Pelalawan Harmoni. Begitu. Apa itu harmoni? Kalau kita dengar dari katanya nih kan udah merasakan suatu adem dengarnya adem gitu kan, ada rasa kebersamaan, sinergitas yang tinggi, yang baik di internal sendiri Pak. Internal kami di kepolisian juga harus harmoni, jangan di internal nih saling tidak harmoni. Itu juga nggak bagus untuk dampak dalam bertugas gitu kan. Termasuk di eksternal, baik Forkopimda, stakeholder semua termasuk. Salah satunya adalah Pengadilan Agama. Siap. Pengadilan Kerinci. Harus harmoni. Betul. Kemudian sedikit saya tambahkan, mungkin biar masyarakat tahu, dari harmoni ini kami jabarkan dari kata-kata tiap hurufnya itu. Apa nih Bang? Per huruf nih. H adalah humanis. Itu humanis. Kembali ke yang saya bilang tadi. Polisi itu harus humanis. Betul. Tidak boleh arogan, tidak boleh menyakiti masyarakat, menakuti masyarakat, dan kehadirannya memang dirindukan masyarakat. Dengan apa? Dengan senyum, sapa, salam, dan sebagainya. Yang kedua, harus akuntabel. Artinya setiap tugas yang dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kan harus memang. Secara baik secara organisasi kepada pimpinan wajib. Jadi semua tugas kepolisian anggota yang melaksanakan harus bertanggung jawab, bukan semaunya dia. Harus berdasarkan dasar-dasar hukum yang jelas dan sebagainya. Betul. Dan juga tidak kalah penting adalah kita pertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang paling di sisi lain tidak ada komandan, ada yang ngawasi adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Taala. Kemudian R. R adalah respon. Apa artinya? Harus cepat menanggapi permasalahan masyarakat, apa yang butuh masyarakat. Jangan sampai ada keluhan masyarakat kok lambat dan sebagainya. Ini harus juga saya gelorakan ini. Betul. Kemudian keempat, M. Mahir. Artinya apa? Okay. Harus mahir dong Pak. Kan? Jadi polisi kalau dalam melaksanakan tugas dia nggak ngerti apa-apa, artinya tidak profesional. Ini juga harus mahir. Kemudian yang selanjutnya, O. Harus optimis. Harus kita itu mempunyai keyakinan akan tugas-tugas polisinya yang baik. Kadang-kadang kami di kepolisian ini
banyak pesimis belum dikerjakan, sudah banyak ngeluhnya. Iya. Itu mungkin tanda-tanda salah satu orang banyak mengeluh tuh tanda jiwa yang lemah. Mungkin salah satu orang yang tidak bersyukur. Kemudian N harus berlandaskan norma. Norma apa? Norma banyak, norma hukum, norma agama, norma budaya, adat istiadat. Makanya untuk setiap polisi di mana bertugas harus menyesuaikan. Artinya apa? Di mana kita berada, di mana kita bertugas. Jangan salah tempatkan norma kita. Yang terakhir I. Iman dan takwa. Ini harus penting, betul. Kalau semua anggota sudah beriman dan bertakwa, yakin tugas-tugas yang dibebankan pada anggota tersebut insya Allah akan baik semua. Tapi kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, banyak pelanggaran hingga apa? Dapat membuat nama Polri yang tercoreng. Itu karena lemahnya iman dan takwanya. Betul. Itu kunci terakhir. Betul. Masya itu Allah. Mantap, ini tagline harmonisnya memang harmoninya harus memang digaungkan gitu. Untuk motivasi kita dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Begitulah kira-kira. Terkait dengan pembicaraan awal kita ada harmoni tadi gitu. Harmoni antara kepolisian sama pengadilan agama sebenarnya ada harmoninya sepertinya. Ada perkara kita di sini ada desente, selain kalau kita perkara zakenre, kebendaan, karena kita membutuhkan ini. Desente itu sidang di tempat. Kita kadang butuh pendampingan seperti itu juga kan. Kemudian ada perkara juga kita kalau eksekusi, termasuk juga pengamanan sidang. Nah, mungkin kita bisa diharmoni selanjutnya, bisa ke depan mungkin bisa MOU atau segala macam bisa kita jajaki seperti itu. Selanjutnya ada juga ini berdasarkan sesuai dengan tupoksi kami ya, adanya salah satu dari perkara itu adalah mengurusi perceraian terkait dengan tata cara perceraian anggota kepolisian. Berdasarkan peraturan kepolisian Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010, kemudian dikuatkan dengan SEMA nomor 10 tahun 2020 bahwa jika ada anggota polisi yang mau bercerai, maka harus mendapatkan izin atasan. Betul sekali. Jika belum dapat, maka kami berdasarkan SEMA itu menunda 6 bulan. Dan kami menyurati atasan langsung, Kapolres segala macamnya itu untuk supaya diterbitkan surat seperti ini. Nah, dalam peraturan ini segala macamnya di internal kita sendiri, prosedur ini memang dijalankan kayak gitu. Memang misalnya ada prosedur pemanggilan, mediasi, itu di internal ada juga enggak? Betul sekali, Abang Ketua. Jadi yang disampaikan tadi memang untuk prosedur kepolisian mengajukan perceraian harus ada izin atasannya. Jadi bukan hanya izin nikah. Izin nikah otomatis sudah harus ada izinnya, termasuk namanya juga perceraian. Makanya kita ada namanya sidang BP4R itu. Jadi kita yang mau nikah kita sidang, termasuk yang mau cerai pun kita sidang. Dengan agenda-agendanya mungkin harus mediasi, berapa kali mediasi. Setelah sekian 3 kali mediasi misalnya tidak bisa mencari jalan solusi, apa yang boleh buat harus kita izinkan dan kita ajukan dia untuk mengajukan perceraian. Harus ada. Harus ya, memang harus. Makanya mungkin dari pengadilan agama harus tahu juga, jangan sampai ada yang ngajukan tanpa izin langsung dikabulkan kayak gitu tanpa izin ya memang. Betul. Kayak memang ini jangan sampai ada miskomunikasi istilahnya antara kita pengadilan. Memang kita sudah diperkuat dengan SEMA tadi. Karena memang banyak kejadian kita akhirnya miskomunikasi. Kalau zaman dulu kan tidak perlu ini ya. Apalagi kalau sekarang kan istri pun harus. Kalau dulu kan tidak. Harus polisi saja. Sah saja dia. Nah, makanya kebanyakan kita tidak terdeteksi bahwa polisi melakukan perceraian itu ketika istri bayangkari mengajukan itu kan tidak diproses. Ada izin. Nah, sekarang tidak. Istri pun mengajukan walaupun dia bukan anggota polisi, tetap harus, kalau suaminya polisi tetap harus mengajukan izin. Sekali. Harus ada izin. Itu ya sangat membantu kita. Betul. Kita bisa mengontrol, bisa melakukan pembinaan internal kami. Betul. Karena dampaknya pasti kalau rumah tangga tidak harmoni kan pasti dapat dan tugas pasti itu. Dengan itu kan paling tidak para pimpinannya berupaya untuk bagaimana nih tanggung jawab moral untuk membina rumah tangga ataupun membantu keharmonisan rumah tangga yang anggota tersebut. Betul. Itu harus itu. Bagus itu. Seandainya pun lolos misalnya di kepolisian dia tidak mengajukan segala macamnya, kalau memang perkara itu masuk pengadilan agama, kalau kami tanya ada izin atasan belum, pasti kami menyurati.
Ya. Jadi sekarang itu pasti kami menyurati. Jadi tidak bisa dia sembunyi-sembunyi seperti itu. Jadi kalau lolos di situ ya kami akan menyurati instansi dia tempat bekerja bahwa ini ada gugatan seperti itu. Oke. Selanjutnya ini harapannya ini. Ya. Ini pertanyaan terakhir misalnya harapan untuk keamanan terutama lingkungan kita di Kabupaten Pelalawan segala macam. Sebelum itu Kabupaten Pelalawan menurut Abang gimana? Tingkat kejahatan dan segala macam. Apakah termasuk aman, standar atau gimana tuh kira-kira? Alhamdulillah kalau lihat dari statistik dan perbandingan dari tempat lain, kebetulan termasuk daerah yang aman, kondusif. Kondusif ya? Pasti ada namanya permasalahan, ya hukum ataupun sosial. Namun karena kultur budayanya memang masih kental kebersamaan kekeluargaan, alhamdulillah juga bisa kita kelola lah istilahnya. Apalagi kalau kita di wilayah ini kan kita memperkuat bagaimana pembinaan masyarakat, upaya-upaya preemptifnya harus kita optimalkan, upaya-upaya preventif pencegahan harus kita optimalkan, termasuk program kita pendekatan masyarakat itu, masyarakat sudah merasa nyaman, merasa senang dengan kepolisian, di situ juga secara otomatis kami rasakan masyarakat banyak membantu kepolisian, baik perorangan, baik kelompok mungkin kelompok dari ras lah, mungkin dari agama, dari suku, dari organisasi. Alhamdulillah sudah 4 bulan lebih ini saya merasakan betul-betul banyak membantu kepolisian, sehingga saya sebagai Kapolres pun alhamdulillah sampai saat ini kita merasa berat ya, Pak? Ya tetap berat, tapi tetap dengan semangat dengan komitmen itu kita mengabdikan diri pada nusa dan bangsa, khususnya masyarakat Pelalawan ini rasanya semuanya ringan, tergantung hati kita. Hati kita ini mau apa gitu kan. Kalau niatnya kita ibadah misalnya, atau niatnya kita ini menyerahkan amanah kita yang diberikan oleh pimpinan, oleh Yang Maha Kuasa, semua itu mudah. Dan alhamdulillah juga selalu Allah berikan kemudahan. Nah, itu aja prinsipnya. Begitu. Harapannya untuk masyarakat ini. Harapan masyarakat ke depan. Kami mengharap tetap kita menjaga kondusivitas yang sudah terwujud ini. Kita jaga betul-betul. Kemudian kita harus cerdas, harus bijak dalam menyikapi suatu permasalahan. Kadang-kadang dengan kemajuan teknologi ini kan kita tidak terbendung nih informasi-informasi kadang-kadang yang belum benar. Mentah-mentah kita terima, itu yang kadang-kadang membuat juga kisruh di masyarakat. Kita harus betul-betul bijak, betul-betul jangan mengikutin emosi kita. Betul. Tanya dulu ke orang tua kita, tanya dulu ke pimpinan kita, sehingga mungkin sebenarnya berita itu tidak benar. Karena mohon maaf banyak juga kepentingan kadang kita nggak ngerti. Orang seolah-olah benar gitu kan. Dia memberikan informasi, tadi ada kepentingan. Ini yang banyak kadang-kadang kami tangani, karena kadang-kadang ada unsur pribadi juga. Nah, untuk itu sekali lagi harus bijak lah, sehingga kondusivitas keamanannya udah ada nih tetap terjaga. Betul. Ya, dan saya punya semangat agar Pelalawanku aman. Mantap. Aman Pelalawanku. Gitu. Artinya apa? Kita merasakan memiliki Pelalawan. Betul. Pelalawanku aman. Aman Pelalawanku. Begitu. Harapannya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan ini tercipta. Insya Allah. Terakhir nih Bang. Ya. Ini yang selalu menggelitik saya, ingin tahu sebenarnya. Tapi nggak apa, mau dijawab juga nggak masalah, nggak dijawab juga masalah. Ada istilah kenapa disebut di jalan itu ada polisi tidur, Bang? Itu juga kan. Itu lucu ada juga. Ada orang-orang, kan lucu. Kenapa di jalan disebut ada polisi tidur? Gitu. Mungkin begini filosofinya. Saya apa filosofinya dibilang mungkin, itu? Itu yang gunduan ya. Gunduan, iya betul. Nah, kalau orang nggak hati-hati, mungkin bisa celaka gitu kan. Artinya gitu. nggak ada polisi pun itu bisa menjaga masyarakat gitu mungkin, kan. Artinya artinya masyarakat harus lebih berhati-hati, itu aja mungkin filosofinya. Iya. Polisi tidur ya. Polisi tidur. Tidur aja orang takut ya. Apalagi bangun. Nggak usah Tapi takut. tidak. Ya. Yang takut polisi itu adalah orang. Betul. Orang jahat. Orang pelaku kejahatan. Orang baik nggak akan takut sama polisi. Betul. Gitu. Betul. Iya. Kalau kita baik ya ngapain justru
makanya kan tadi tagline kita kan harmoni sebenarnya. Benar sekali. Memang ya sekarang sudah sangat humanis sekali. Amin, amin. Jadi Insya Allah mudah-mudahan. ketakutan masyarakat segala macam sudah jauh bertransformasi. Amin, Polisi amin. sekarang sudah sangat jauh. Amin, amin. Gitu kita dekat dengan masyarakat. Apalagi dengan Pak Kapolres sekarang, Amin, Kota insya Allah. Pelalawan kita, insya Allah polisi-polisi kita Amin, amin, seluruhnya amin. humanis Amin, semuanya. Terima kasih, Udah, siap. Pak Kapolres Alhamdulillah. sudah hadir di sini. Sama-sama. Sip. Izin. Ya, Sukses. salam komando. Saling mendoakan. Siap. Oke, sehat terus. Mudah-mudahan dengan tim bisa menjaga pelawan kita menjadi pelawan aman seperti yang kita harapkan tadi. Kami doakan semoga sehat terus Pak Amin, Kapolres sama-sama. khususnya ya. Amin, sama-sama. Kemudian program-program kerjanya insya Allah berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih sekali lagi atas Sama-sama. hadirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.